Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa'malu shalihat wajtanibul munkarat la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita meninggalkan apa yang dilarangnya. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bekal yang begitu sangat penting ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal itulah, bekal ketakwaan itulah yang akan menjadikan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Jumat rahimahullah, baginda Rasulullah SAW, beliau telah bersabda, Inna Allaha azza wa jalla khalaqa Adam. Sesungguhnya ketika Allah menjadikan Nabi Adam, thumma masaha dhurruhu biyamini, kemudian Allah telah mengusap punggungnya dengan bagian tangan kanannya. Fastakhraja minhu dzurriyyatahu, maka keluarlah keturunan Nabi Adam. Maka Allah berfirman, faqala khalaqtu haula'i lil jannah, maka aku menjadikan keturunan Nabi Adam ini, keturunan Adam, aku jadikan menjadi penduduk surga. Wa bi amal ahli jannah ya'maluna, dan senantiasa istiqomah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana perbuatan-perbuatan penduduk surga. Tsumma masaha dhurruhu, kemudian Allah mengusap punggungnya Nabi Adam. Fastakhraja minhu dzurriyyatahu, kemudian keluarlah keturunan Nabi Adam. Faqala, maka Allah berfirman, khalaqtu haula'i linnar, aku menjadikan keturunan Nabi Adam ini akan menjadi penduduk neraka. Wa bi amali ahli nar ya'maluna, dan senantiasa mereka itu melakukan hal-hal yang menjadikan penyebab mereka itu menjadi penduduk neraka. Maka ada seseorang yang bertanya pada baginda Rasulullah SAW, faqala rajulun, ya Rasulullah, fa fima amal, wahai Rasulullah, disebabkan apa mereka itu melakukan amal seperti itu, wahai Rasulullah? Bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Faqala Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla idza khalaqal abdal jannah istamal bi ahli jannah. Apabila Allah menjadikan hamba nantinya akan menjadi penduduk surga, maka mereka senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan itu
menjadikan penyebab dia itu masuk surga. Kapan melakukan kebaikan itu? Hatta yamuta ala amli amin ahli jannah, sehingga sampai kematian menjemput mereka tetap melakukan kebaikan. Fayadkhulul jannah, maka orang itu dimasukkan surganya disebabkan amal itu. Wa idza khalaqa al-abdu, dan ketika Allah menjadikan hamba linnari nanti menjadi penghuni neraka, istakmalahu bi amali annar, maka mereka itu senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang mana perbuatan kejahatan itu mendorong dia masuk neraka. Fayadkhiluhu bihinnar, maka Allah masukkan ke neraka pada orang itu disebabkan amalnya. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka hadis ini yang perlu kita ambil bahwasanya penduduk surga senantiasa amalnya melakukan amal penduduk surga, yaitu amal kebaikan. Sebaliknya penghuni neraka, dia juga menjadikan amal itu, amal kejahatannya mendorong menuju ke neraka. Kemudian suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari bila berkata, idza aradallahu bi abdi khairan, apabila Allah ini menghendaki hambanya itu hamba yang terbaik, maka yang pertama futihalahu qafla atau fatahalahu qafla qalbihi, maka senantiasa Allah akan membukakan pintu hatinya untuk selalu menerima nasihat-nasihat kebaikan. Ini apabila hamba dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang terbaik, ketika menerima nasihat kebaikan pasti dia akan menerima. Andaikan mereka itu sudah lama sekali tidak menerima nasihat, pasti akan mencari di mana nasihat kebaikan itu berada. Maka dari itu para hadirin, dimanapun selalu ada majelis taklim mengundang kepada seseorang yang ingin menjadikan dirinya menjadi hamba yang terbaik, maka dibuka pintu bagaimanakah seseorang bisa menerima nasihat kebaikan itu. Tetapi apabila seseorang justru ketika mereka itu menerima nasihat justru tersinggung, bahkan menghindar atau menjauh, maka berintrospeksi, muhasabah. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki yang baik. Karena apa? Ketika nasihat itu muncul tetapi hati kita terasa panas, tidak nyaman di tempat itu. Maka dari itu para hadirin, yang pertama apabila seseorang yang dikehendaki orang itu menjadi baik, fatahalahu qafla qalbihi, maka Allah membukakan pintu hatinya untuk memberi atau menerima sebuah nasihat. Kemudian seketika mereka itu menerima nasihat dengan baik, wajala fihi al-yaqin, maka senantiasa dia melakukan perbuatan ibadah dengan keyakinan yang begitu sangat mantap. La raiba, tidak ada keraguan sedikit pun, wala syakka, tidak ada kejanggalan sedikit pun. Maka ketika nasihat itu diterima, dia melakukan penuh dengan keyakinan. Bahkan ketika ibadah kita ini perlu ada semacam optimisme, penuh dengan keyakinan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menunggu amal kita ini menunggu ikhlas. Mengapa tidak beramal? Saya belum ikhlas. Ikhlas itu belakangan para hadirin. Ikhlas pertama harus dipaksakan. Jangan beramal menunggu ikhlas. Kalau amal kita menunggu ikhlas, kita ini tidak akan beramal.
tidak akan beramal. Sebagaimana kita ini ketika kehilangan sesuatu, pasti secara manusiawi kita akan merasa ketun. Mungkin uang kita hilang, itu sebab betul berarti. Ada semacam kesesaran. Mengapa kok saya taruh situ? Tetapi bagaimanapun barang yang sudah hilang, ikhlas dan tidak ikhlas tidak akan kembali. Maka ikhlas itu dipaksakan. Ketika ikhlas itu dipaksakan, suatu saat akan menjadi sebuah kebiasaan. Amal kebaikan pun juga demikian, perlu dipaksakan. Jangan sampai menunggu ikhlas. Dan yakinlah, walaupun dalam awalnya kita ini ada semacam paksaan, ketika menjadi sebuah kebiasaan, ikhlas itu akan datang dengan sendirinya. Maka wajah fi al-yaqin, kita optimis beramal itu diterima, beramal kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian para hadirin? Karena perbuatan dosa itu, ikhlas dan tidak ikhlas itu saja juga berdosa. Apalagi berbuat kebaikan, Allah juga akan memberikan pahala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga datang keyakinan dalam hatimu. Memang ada mufassir mengartikan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian itu datang atau menjemput padamu. Artinya apa? Ketika kita ini beramal, perlu hari berhari kita mengakumulasi amal itu. Jangan berpikir, aku kemarin tidak ikhlas, dulu nggak ikhlas, apakah amal itu diterima? Tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajah fi al-yaqin. Kemudian ketika amal kita ini terus senantiasa melakukan kebaikan dengan keyakinan, wajalla qalbahu saliman, maka suatu saat hati kita ini juga akan selamat. Karena sudah kontinu, sudah terus menerus, maka riya itu atau pamer itu atau tidak ikhlas itu akan hilang dengan sendirinya. Pertama, beramal itu diawali dengan paksaan, dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub. Tetapi ketika dipaksakan terus menerus, maka waja'ala qalbahu saliman, lama kelamaan hati kita ini akan selamat dari perbuatan-perbuatan kesyirikan itu. Karena riya itu juga syirkul asghar. Kemudian hati kita juga akan selamat dari kekufuran. Ketika seseorang melakukan kebaikan terus-menerus, walaupun awalnya itu tidak ikhlas, tetapi suatu saat kita paling tidak punya protektif. Andaikan saya tidak datang ke masjid, mungkin aku akan mendatangi tempat-tempat maksiat. Sehingga ketika kita ini duduk di masjid dengan penuh dengan paksaan, maka kekufuran akan hilang. Maka hati kita ini wa qalbu wa ja'ala qalbu saliman, hati kita akan menjadi selamatkan dari kesyirikan dan kekufuran. Itulah orang yang melakukan perbuatan kebaikan. Jangan menunggu amal itu beramal ikhlas. Ikhlas itu akan datang dengan sendirinya. Ketika hati kita selamat dari kesyirikan dan kekufuran, walizanahu shadiqan, lisan kita ini akan selalu jujur. Selalu jujur. Jadi apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ada semacam sinkronisasi atau kecocokan. Tapi seseorang yang jarang pergi ke tempat kebaikan atau menuju ke masjid, andaikan dia datang mungkin pas hari raya kurban saja menjadi panitia, dia ketika datang waktu itu mungkin supaya dia itu cari muka, cocok ngatur. Tapi orang yang terbiasa diam, langkahnya tapi pasti. Maka
orang yang melakukan kebaikan secara kontinu, hatinya terjaga dari kesyirikan dan kekufuran, lisannya akan dijaga supaya tidak menjadi lisan yang ingkar atau yang penuh dengan kebohongan atau kepura-puraan, atau bahkan di situ ketika langkah kakinya cuma sekedar pencintaan. Kemudian ketika seseorang lisannya sudah terjaga dengan penuh dengan kejujuran, wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi, maka Allah akan menjadikan hatinya selalu bangkit lima salaka fihi, menuju langkah yang mana langkah kebaikan yang mereka tapai selalu menjadi langkah yang begitu pasti menuju kebaikan itu. Jadi tidak akan ragu lagi. Kemudian muncul atau efeknya, dampaknya, yaitu apabila seseorang melakukan kebaikan, maka dampaknya wa khaliqatuhu mustaqimah, maka orang itu ketika melakukan kebaikan, maka akhlaknya selalu menjadi akhlak yang lurus. Artinya apa? Mereka itu konsisten melakukan kebaikan itu. Wa ja'ala udhunahu sami'atahu wa 'ainahu basiratahu, Allah menjadikan telinganya dijaga supaya tidak mendengar hal-hal yang di situ menimbulkan kemaksiatan, mendengar perkataan-perkataan yang muluko, mendengar perkataan-perkataan yang penuh dengan dosa. Kemudian sami'atu, pandangannya, matanya dijaga oleh Allah, tidak melihat hal-hal yang maksiat. Kemudian wa'ainahu basiratan, mata hatinya selalu melihat. Basirah adalah orang yang mengetahui hal-hal yang di situ hal baik atau buruk, atau yang dikenal dengan bahasa Jawa itu orang itu waskido, seolah-olah akan mengetahui prediksi yang kurang baik atau yang baik yang akan datang. Maka dijadikan wa'ainahu, mata hatinya, basiratan, melihat hal yang baik. Maka dari itu para hadirin, di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad dzara'na li jahannam, sungguh Allah telah menjadikan jahanam lil kafirina, kepada orang-orang kafir. Apakah Allah itu zalim kepada hamba-hambanya ketika itu Allah menjadikan neraka jahanam? Sudah barang tentu tidak para hadirin. Karena apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, disebabkan mereka itu dimasukkan ke neraka karena lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka itu diberi mata hati tetapi tidak bisa untuk berpikir. La yafqahuna biha, tidak memahami, tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Mengapa ketika punya mata hati justru kita itu digunakan dengan hal-hal yang maksiat? Lahum qulubun la yaqulun, lahum udhunun la yasma'una biha, mereka itu diberi pendengaran tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka itu diberi mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Para hadirin jamaah Jumat rahimahullah, maka kalau kita melihat atau merenungkan apa yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sungguh kita ini akan menjadi orang yang tegak lurus ke jalan Allah. Sehingga ketika Allah mentakdirkan kita menjadi baik, maka disitulah
kita akan dikumpulkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadikan kita ibarat pelajaran, sehingga nasihat-nasihat yang baik perlu kita terima. Langkah kakinya menuju ibadah penuh dengan keyakinan, penuh dengan optimis. Jangan sampai ada keraguan ketika kita ini ibadah kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Yakinlah kita diterima. Doa kita ini diterima oleh Allah atau tidak? Diterima. Tetapi memang ada syarat. Kalau kita ini berdoa kepada Allah, bagaimana keyakinan kita? Wad'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan yakinlah, kamu harus yakin bahwa doamu diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketahui bahwasanya innallaha la yaqbalu min du'ain min qalbin ghafil walahin. Tetapi ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak akan menerima doa orang yang hatinya lalai dan penuh dengan kegurauan atau bercanda. Kita berdoa sampai bercanda. Ini namanya min qalbin ghafil, hari yang lalai, walahin, dan penuh dengan permainan. Kalau kita berdoa, wad'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap dan rendah diri. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un wa qur arham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa a'malu sholihat wajtanibul munkarat la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabul karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa maghfir lil mu'minin minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat wa ghafiru dhunubi wal khati'at. Allahumma ansur man nasuridin makhman khal muslimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa itaidil qurba wa yanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar.